Perkenalkan, nama saya Rizka Purba. Saya berasal dari kelas 11 IS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi yang berjudul Perdagangan Internasional. Simak videonya ya. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian perdagangan internasional, sekarang kita masuk ke dalam karena apa terjadi perdagangan internasional? Karena penyebabnya antara lain sumber daya alam, penghematan biaya produksi, selera masyarakat, atau perbagian teknologi. Pengertian perdagangan internasional antara lain adalah suatu proses tukar-menukar barang atau jasa antara dua negara atau lebih. Nah, di dalam perdagangan internasional ini, kita juga sering mengenal yang namanya ekspor dan impor. Teman-teman, ada juga manfaat perdagangan internasional, yang antara lain memperoleh devisa, artinya kita mendapat mata uang asing. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja, artinya perdagangan internasional juga dapat mengurangi pengangguran dalam sektor pekerjaan. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas ekonomi. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Nah, faktor pendorong perdagangan internasional antara lain perbedaan sumber daya alam, selera, menghematlah biaya produksi, penghematan biaya produksi, perbedaan teknologi. Faktor penghambatan perdagangan internasional ada juga teman-teman, antara lain tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, itu dia. Tapi perdagangan internasional itu juga mempunyai teori. Dalam perdagangan internasional mempunyai dua teori, antara lain yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Apa saja pengertiannya itu? Mari kita simak. Teori keunggulan mutlak mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain. Sedangkan teori keunggulan komparatif artinya dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulannya. Itu yang disebut dengan keunggulan komparatif. Nah, di sini juga ada kebijakan proteksi di bidang impor meliputi kebijakan kuota,